Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa ya. Waduh, ini saya udah cukup lama ya bisa kembali hadir di tempat ini. Dulu kayaknya masih di dekat pasar ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa melayani. Mungkin perkenalan dulu, nama saya Yudi. Istri saya Silvi ikut bersama-sama. Saya punya anak satu perempuan kelas 1 SMP. Tidak bisa bersama dengan kami karena dia jam 7:30 ada latihan musik juga di gereja untuk pelayanan di youth, di kita bilangnya next gen ya, anak remaja karena masih kelas 1 SMP ya. Jadi terima kasih untuk kesempatan bisa melayani di tempat ini, suatu kehormatan dan kebanggaan buat saya. Saudara, pagi ini kita akan bicara tentang pujian, penyembahan dan revival. Ya, saudara, ini rangkaian kegiatan yang umum apalagi di gereja karismatik ya, gereja karismatik, pujian, penyembahan dan revival itu satu paket, tapi biasanya ada satu lagi, doa, pujian, penyembahan, revival, biasanya 4 gitu ya. Tapi oke, nggak masalah, itu doa udah pasti nafas kita setiap hari ya, wajib kita berdoa. Bersyukur tempat ini masih ada hiasan Natal, pohon Natal masih belum disimpan di gudang. Di gereja saya awal Januari udah masuk gudang. Ya, nanti ketemu lagi ntar di Desember ya. Saudara, saya ibadah di GBI OHCC di Hotel Olive di Karawaci karena saya tinggal di sana ya. Udah cukup hampir 25 tahunan lebih ya. Jadi cari yang dekat gitu ya. Saudara, pujian, penyembahan tidak terlepas dari rangkaian ibadah. Ya, saudara, kenapa hal ini terjadi? Karena mengingat peristiwa yang di perjanjian lama. Ya, saudara, mungkin saudara kita mesti tahu dulu apa yang dimaksud dengan pujian, penyembahan. Ya, pujian adalah ekspresi ya sukacita dan rasa syukur kita. Ya, atas perbuatan baik yang telah Tuhan berikan atau seringkali bersifat spontan dan bersemangat pujian itu. Jadi orang misalnya melihat, waduh, memuji ya, memuji kayak tadi saya datang ke tempat ini ya, udah lama enggak ketemu Pak Paulin. Waduh, kayaknya dari dulu sampai sekarang mukanya tetap gak ada berubah ya. Kita memuji gitu ya, betapa fitnya beliau gitu ya, masih tetap hampir lebih dari 10-15 tahun, mungkin 10 tahun lalu ketemu, baru sekarang lagi ketemu, masih segar, masih sehat gitu ya. Semua ibu juga, jemaat tempat ini juga, kita memuji. Ya, terus apa yang dimaksud dengan penyembahan? Ya, penyembahan merupakan sikap hati. Ya, sikap hati yang lebih dalam, yaitu menyerahkan hidup kita total kepada Tuhan. Menyembah. Nah, biasa memuji itu fokusnya kalau pujian, ya, fokusnya pada perbuatan baik yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Ya, kita merasakan kebaikan Tuhan. Tadi WL, semua kita memuji betapa Tuhan itu baik untuk kehidupan kita. Ya, terus kalau penyembahan, apa fokusnya? Fokus akan pribadi, tentang kehebatannya sendiri, kehebatan Tuhan, Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah. Ya, itu pribadinya Tuhan, hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Kita lakukan penyembahan. Ya, apa yang dimaksud dengan revival? Revival yaitu kegerakan, ya, kebangkitan, kebangunan. Ya, ada yang sesuatu yang mungkin tadinya semangat, setelah sekian lama orang kadang semangatnya udah pudar. Ya, saudara, siapa yang punya resolusi waktu masuk tahun 2026? Semua punya resolusi ya, punya keinginan ya. Kayaknya kita sekarang baru tanggal 18, belum sampai 3 minggu lalu ya, pasti kita ingat tahun ini kita mau apa, kita mau bagaimana, kita mau seperti apa. Jangan sampai pasti sesuatu yang baru, yang baik
daripada yang lain. Saudara, orang punya resolusi di tahun yang baru, ya. Tujuannya apa? Untuk mereka hidup lebih baik, ya. Tahukah saudara, resolusi hanya bertahan enggak lama. Menurut penelitian, sebelum akhir Februari resolusi udah lupa. Udah ditinggalkan lagi. Orang udah lupa dengan apa yang diplanningkan atau resolusi apa yang diharapkan. Ya mungkin, saya mumpung masih tahun baru, saya akan semangat untuk melayani Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi umumnya sampai bulan Februari aja. Setelah itu mereka lupa lagi atau balik lagi ke keadaan yang lama. Ya, saudara, kita akan belajar. Kita akan buka di penyembahan, pujian penyembahan. Apa yang bangsa Israel lakukan saat mereka mentahbiskan bait Allah yang pertama. Yuk kita buka di 2 Tawarik 5 ayat 13 sampai ke 14 bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka seracap sambil dengan ucapan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Nah saudara, ini adalah peristiwa waktu saat Salomo mentahbiskan bait suci. Jadi peristiwanya yaitu waktu bangsa Israel udah menetap, ya, menetap di Yerusalem, ya, tinggal di sana. Waktu itu kan bait suci Allah itu masih ada di kemah. Nah, Daud itu punya inisiatif, ya, pingin bahwa masa sih dia tinggal di istana yang mewah, yang megah, tapi kok bait suci Allah atau tabut perjanjian Allah cuman tinggal di tenda. Tendanya kurang lebih, kalau bait suci yang Salomo ini bangun, kurang lebih ukurannya panjang 30 meter, kurang lebih ya 2 kali ini ya, kurang lebih 2 kali ini panjangnya, lebarnya 10 meter ya kurang lebih mirip kayak gini 10 meter ya, tingginya 15 meter ya kurang lebih sampai ke atap, dari bawah sampai ke atap, kurang lebih ya saudara, biar saudara ada gambaran ya. Peristiwa ini terjadi saat kapan? Ya, saat waktu itu pentahbisan bait suci pertama. Ya, waktu itu Salomo membawa tabut perjanjian yang tadinya ada di kemah. Kalau kemahnya waktu kurang lebih setengahnya lah, kurang lebih mirip-mirip segede gini ukurannya ya. Waktu itu kemahnya. Terus akhirnya Salomo bikin bait suci yang permanen. Makanya di situ ada ruang kudus, ruang maha kudus, ada pelataran juga, ada pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Ruang maha kudus yaitu tempat di mana tabut itu disimpan. Nah, saudara, peristiwa ini ya, mereka udah persiapkan, mereka menyiapkan sama seperti kita waktu pentahbisan. Mungkin waktu pentahbisan atau waktu peresmian gereja tentu mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Ada panitianya, udah disiapkan siapa yang akan melayani, siapa yang akan jadi WL, siapa yang penyambutan, siapa yang akan menyediakan konsumsi. Ya sama, waktu peristiwa ini terjadi pun, ya waktu 2 Tawarik 5 ini ya terjadi, mereka udah mempersiapkan. Malahan waktu itu Raja Salomo ini mereka mempersiapkan korban. Waktu bait tabut Allah mau dipindahkan dari kemah ke bait Allah itu, mereka persiapkan korban. Mereka memuji, menyembah Tuhan. Di sini dibilang ya banyak orang-orang ya tua-tua, mereka memuji di pelataran, menyembah Tuhan, pakai nafiri, semua menggunakan semua alat musik. Ya, saudara, mereka mempersiapkan diri. Bagaimana dengan kita? Saat kita datang ibadah, apakah kita mempersiapkan diri? Ya, apakah kita sudah mempersiapkan diri juga untuk saat kita datang beribadah? Kita datang beribadah,
Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kita berharap ada kegerakan, ada revival. Ya saudara, waktu itu peristiwa ini terjadi seperti itu. Ya di pelataran mereka imam-imam meniup sangkakala. Ya kalau dilihat di ayat yang sebelumnya itu ada di ayat yang ke-12 ya. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir. Yakni Asaf, Heman, Yedutun beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya. Bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Jadi mereka udah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyembah Tuhan. Untuk memuji Tuhan. Ya, saudara, jadi pujian, penyembahan adalah bagian yang tidak pernah lepas dari orang Kristen. Termasuk juga dalam ibadah, dalam kita menyembah, dalam kita sembahyang. Ya, kebangunan rohani umumnya terjadi setelah ada pujian penyembahan. Saudara kalau KKR gitu kan nggak pernah. KKR jarang banget, cuman tiba-tiba mereka kumpul terus khotbah, walaupun ada ya, tapi umumnya mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Apalagi gereja karismatik ya, pasti KKR selalu diadakan pujian penyembahan ya, supaya mengundang hadirat Tuhan turun. Ya, saudara, sekarang bagaimana pujian dan penyembahan dapat menjadi bagian penting dari revival? Yang pertama ya, saya akan bahas, kita ada 3 poin. Yang pertama, pujian dalam kebersamaan. Ya, kita buka ayat yang ke-13 sekali lagi. Ya, ayat 13, 2 Tawarik 5 ayat 13. Lalu para peniup nafiri, para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Saudara, apa yang terjadi? Ya, yang pertama, pujian dalam kebersamaan. Ya, pujian dinaikkan oleh para penyanyi, para peniup sangkakala saat itu ya, dan seluruh umat secara bersama-sama. Jadi mereka kompak semua. Makanya kita berharap saat kita masuk dalam ibadah, saat kita datang mau menyembah Tuhan, untuk kita datang beribadah, kita harus siapkan hati kita. Seperti yang tadi saya sampaikan. Dari awal, dari rumah mereka udah mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bahkan mungkin zaman dulu mereka bawa korban, ya mungkin persembahan dalam hal ini, ya udah dipersiapkan sejak awal. Ya, artinya apa? Artinya kita benar-benar menghargai hadirat Tuhan saat kita datang kepada bait-Nya. Ya, pujian sama-sama. Jadi saat saudara beribadah, ya jangan saudara harus di guide sama WL atau pemimpin pujian sini menyembah atau segala macam. Ya, saudara harus punya inisiatif sendiri. Nyanyi, ya jangan kadang ada orang cuman biasa aja, yang lain udah menyembah, dia cuman sikapnya santai, dingin, seolah-olah nggak semangat gitu ya. Saudara, hati-hati ya. Kita mau saat kita datang beribadah pada Tuhan, persiapkan diri kita. Ya, bawa pujian. Saat WL di sini menyembah, memuji Tuhan, kita ikut, jangan diam aja. Ya, saudara kadang ada cuman asal-asalan, cuman nyanyi cuman asal nyanyi dong. Tapi kalau di rumah, ya kalau ngobrol kenceng banget. Saat di gereja, ibadah nyanyi, cuman asal doang, tepuk tangan cuma gitu dong. Tapi kalau di rumah udah di luar, ya orang bisa tahu, wah si itu lagi ngomong, oh si itu lagi nyanyi, oh itu lagi marah-marah. Kalau di tempat ibadah pelan nyanyinya, ayo semangat,
Ya, memuji Tuhan, ekspresi ya seperti yang tadi saya bilang, definisinya pujian, menyembah Tuhan, ya, memuji Tuhan, betapa Tuhan baik buat kita semua. Amin. Kita masih ada di awal tahun, keadaan yang sehat, ya, masih semangat, masih ada kesempatan untuk beribadah. Di tengah mungkin orang lain saat ini sedang berbaring sakit, atau mungkin saudara-saudara kita di Sumatera mungkin yang masih sibuk dengan ngurusin rumahnya yang kebanjiran atau kena lumpur. Saudara masih bersyukur tempat ini. Ya, banjir masih kecil menurut saya segitu, nggak ada masalah. Ya, kita masih bisa terobos. Teman-teman kita di Sumatera sana mungkin udah rumahnya kerendam. Ya, bagaimana? Apakah kita masih bisa memuji, bersyukur kepada Tuhan, meninggikan nama Tuhan atau tidak? Ayo kita sama-sama seperti yang dilakukan pada saat itu. Pujian dinaikkan oleh para penyanyi peniup safiri seluruh umat secara bersama-sama. Ya, saudara, fokus mereka hanya satu. Seperti pujian. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi saudara, ketika gereja bersatu meninggikan Tuhan, ya, kita harus lepaskan semua ego kita, kehebatan kita, kemampuan kita, ya, perbedaan, persoalan kita harus tinggalkan. Jangan merasa, ini ibadah kalau saya enggak ini, ya sama saya semuanya, enggak akan seperti ini. Enggak. Ayo kita sama-sama. Ada orang yang bagian menata kursi, ada yang bersih-bersihin ini, ada penyambutan. Kita sama-sama. Jangan sampai, saya karena saya nggak di panggung, saya nggak di mimbar, saya nggak jadi tim praise worship, saya di bawah mah cuman biasa aja. Enggak, saudara, semua sama. Ambil bagian, ya, datang beribadah dengan hati yang siap memuji, ya, saudara, bukan menilai, si itu mah kemarin gimana sih, ya, hanya bisa koreksi, hanya bisa menilai, hanya bisa, kamu nanti begini ya, kamu nanti begini ya, jangan kamu begini nanti begini. Saudara, akhirnya apa? Fokusnya hilang. Kita datang beribadah memuji Tuhan. Ya, dalam kesatuan. Satuan apa? Satuan hati kita. Sama-sama menyembah Tuhan. Tujuan fokus utama kita menyenangkan Tuhan. Membawa hadirat Tuhan turun. Saat hadirat Tuhan turun, ya, kita akan dikuatkan. Dicas. Ya, makanya kenapa orang harus datang beribadah? Pak, kan bisa aja, saya nggak perlu datang beribadah ke sini, bisa online sekarang, kapanpun saya bisa di rumah, bisa sambil lihat YouTube, atau saya mau lihat, ini saya nggak mau pujian, langsung aja ke khotbah, atau khotbahnya juga, ini khotbahnya bosan, tinggal pindah-pindahin. Ya saudara, hati-hati zaman sekarang. Ya, iblis akan membawa kita menjauh daripada Tuhan, berusaha untuk menjauh daripada Tuhan. Ya, atau saudara mungkin fokusnya melenceng. Saya melayani, ya udah supaya saya bisa dilihat orang, supaya bisa saya dikenal orang, saya bisa main semua alat musik. Ya saudara, hati-hati, harus punya motivasi, ya, punya kesatuan hati. Ya, jangan anggap si itu kamu mah mainnya begitu. Ya, jangan nilai perbedaan. Ya, harus ada kesatuan hati. Memuji, meninggikan nama Tuhan. Itu fokusnya yang pertama. Kenapa pujian saat itu hadirat Tuhan turun? Ya, pujian dalam kebersamaan. Kita sama-sama memuji, menyembah tempat ini. Saudara, pemain musik juga kalau dia cuma sendirian, ya enggak kurang kompak gitu ya. Atau cuma WL doang, atau singer doang, atau cuma satu alat musik. Kita sama-sama menyembah. Ya, di Alkitab yang tadi kita baca, saat pentahbisan semua ada pemuji, penyembah, peniup, sangkakala, ceracap. Semuanya dipakai untuk meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk kehebatan satu tempat, satu divisi, atau satu golongan. Ya, saudara, pujian dalam kebersamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saat pujian dinaikkan, ya, rumah Tuhan dipenuhi oleh awan kemuliaan. Ya, saudara, ayat yang ke-13b,
Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Ya, saat pujian dinaikkan, ya, hadirat Allah disingkapkan. Saat kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun, disingkapkan, supaya semua yang hadir melihat, mengetahui betapa Tuhan itu dahsyat, betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu ajaib. Ya, saudara di sini tadi ada bilang, sebab Tuhan baik. Ayat yang ke berapa? Sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, sudah disingkapkan betapa orang merasakan bahwa oh iya, Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Betapa dia mengasihi kita, betapa dia menyayangi kita, betapa dia masih mau menuntun kita. Kita wajib untuk menyembah, memuji dan menyembah dia. Hadirat Tuhan turun, kita diingatkan. Mungkin ada dosa, kesalahan kita yang lalu-lalu untuk kita perbaiki. Ya, saat hadirat Tuhan turun, dia akan mengungkapkan segala kemuliaan Tuhan. Apa yang tersembunyi dalam hidup kita akan tersingkap saat hadirat Tuhan turun. Makanya kenapa pujian penyembahan, mengapa ibadah itu ya tidak terlepas dari pujian penyembahan. Saat kita mengundang hadirat Tuhan turun, hidup kita akan dibaharui. Hidup kita akan dikuatkan. Seperti handphone. Saudara, kalau handphone saudara udah tinggal sedikit, yang saudara apa yang lakukan? Harus dicas. Begitu juga kita datang beribadah pada Tuhan. Ya, kita rohani kita, ya semangat kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dicas kembali. Jadi saat saudara masuk beribadah, ayo saudara semangat. Ya, saat hadirat Tuhan turun, dia akan menyingkapkan segala sesuatunya. Mungkin ada kesalahan kita, perbuatan kita, kelakuan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan bisa singkapkan. Atau mungkin selama ini saudara merasa, Tuhan baik biasa aja, kehidupan saya biasa kan bisa jalanin semua ini, ya biasa-biasa aja. Ya, tapi saudara saat hadirat Tuhan turun bisa mengungkapkan betapa Tuhan mengasihi kita. Mungkin kita menganggap selama ini, kita udah baik-baik, hidup baik, tapi Tuhan bisa mengungkapkan, menyingkapkan hadiratnya, ya, mengingatkan kita mungkin dosa kita, kesalahan kita yang kita lakukan, yang mungkin selama ini kita enggak sadar, saudara. Jadi saat hadirat Allah datang, disingkapkan, kadang kita udah enggak sanggup lagi, kadang kita hanya bisa menyembah, kita enggak bisa berkata-kata, kadang kita menangis. Kenapa? Karena hadirat Tuhan itu luar biasa. Saudara, kalau zaman dulu ya, hadirat Tuhan datang, orang-orang Israel nggak berani deket-deket. Kenapa? Orang bisa mati. Ya, tapi betapa baiknya Tuhan saat ini hadirat Tuhan turun, kita masih dikasih kesempatan untuk datang menyembah Tuhan. Nggak mati kitanya. Zaman dulu saudara, kalau hadirat Tuhan turun, udah takut. Waktu bangsa Israel berjalan dari Mesir ke Kanaan, mereka nggak berani. Makanya suruh Musa aja yang menghadap Tuhan. Mereka nggak mau deket-deket. Kalau hadirat Tuhan turun, luar biasa saudara. Ya, saudara, bagaimana dengan kita? Ya, ketika pujian dinaikkan, apakah hidup kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan atau enggak? Kehidupan kita sehari-hari. Ya, aplikasinya sehari-hari pentingnya. Saat kita dalam kehidupan hari pas hari, kita mengundang hadirat Tuhan. Ada hadirat Tuhan enggak dalam rumah kita? Dalam pekerjaan kita? Dalam hidup kita? Apakah kita melihat, ada hadirat Tuhan turun, tapi kita biasa aja. Dosa tetap dosa. Ya, malas berdoa ya malas berdoa. Baca Alkitab juga udah biasa aja. Enggak bisa saudara. Saat hadirat Tuhan turun, ya ada revival. Ada kegerakan, Tuhan mengingatkan kita. Ya, untuk kita lebih lagi semakin dekat akan Tuhan. Ya. Saudara, apa yang selanjutnya? Pujian sejati membuka ruang bagi Allah menyatakan kemuliaannya. Revival tidak mungkin terjadi tanpa kehadiran Allah yang nyata.
Hadirat Allah membuat manusia sadar akan kekudusannya dan kelemahan dirinya. Ya, saudara, saat hadirat Tuhan datang, seperti saya sampaikan, Tuhan menyatakan kekudusannya. Ya, saudara, coba kita buka di ini dah. Ini kurang lebih peristiwa ini ada di kurang lebih di tahun sekitar 500-an, 600 sebelum Masehi. 500-600 sebelum Tuhan Yesus, sekitar 1000-an lah, 900 sampai 1000-an tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, terus kita coba buka di apa yang terjadi di Yesaya. Ya, coba multimedia bisa buka di Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya 6. Yesaya 6 ayat yang pertama. Ya. Ayat 6 ayat pertama sampai yang ke-8 ya. Ayat 6 ayat pertama. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 ya. Ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. 2. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, dan 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. 4. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. 6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. 7. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya sampaikan ini. Jadi peristiwanya kurang lebih sekitar 400 tahun setelah peristiwa pentahbisan bait suci Salomo. Yesaya melihat penglihatan yang sama di bait suci itu. Ya, hadirat Tuhan turun. Saudara, apa yang dilakukan, apa yang terjadi saat hadirat Tuhan turun? Ya, hadirat Tuhan menyingkapkan kepada Yesaya. Dia sadar, katanya dia mulutnya ya kurang baik, ya mulutnya najis bibir, semua bangsa juga. Jadi saat hadirat Tuhan turun, ya akan disingkapkan apa yang jadi kesalahan saudara, apa yang jadi mungkin dosa yang atau kesalahan atau perbuatan kelemahan kita disingkapkan. Jadi ini dua peristiwa yang berbeda loh. Yang satu itu saat pentahbisan di tahun kurang lebih 900-an, ini Yesaya kurang lebih tahun 500-an sebelum Tuhan Yesus hadir. Ya saudara, hadirat Tuhan sama dari dulu sampai sekarang. Saat hadiratnya turun, dia akan menyingkapkan. Yesaya sadar bahwa dia orang berdosa, hidup di tengah-tengah orang yang berdosa. Ya, tapi hadirat Tuhan turun, malaikat datang kasih bara menyentuh kepada Yesaya. Artinya apa? Dikuduskan, diampuni. Ya, sampai setelah itu apa? Yesaya bilang dia ada kerinduan. Lalu aku ayat yang ke-8 ya. Oke. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Yesaya setelah hadirat Tuhan turun menyingkapkan segala kesalahan dia, ya dia punya semangat untuk melayani Tuhan.
ya, untuk pergi menyampaikan berita kebenaran, keselamatan yang dari Tuhan. Saudara, saat hadirat Tuhan turun, dia akan diingatkan akan segala dosa kita. Terus setelah itu tidak hanya berhenti situ aja. Dia akan punya semangat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil. Ya, saudara, jadi pujian sejati membuka ruang bagi Allah, menyatakan kemuliaannya. Revival tidak mungkin terjadi tanpa kehadiran Allah yang nyata. Ya, hadirat Allah membuat manusia sadar akan kekudusannya dan kelemahan dirinya. Saudara, bangun pujian yang murni, bukan performa. Berhenti dari aktivitas yang mengalihkan fokus saat menyembah. Saudara, kadang manusia nggak sadar saat dia memuji, menyembah, apalagi orang yang udah biasa. Saya udah biasa melakukan ini. Ya, ada yang kadang ya cuman asal-asalan. Atau mungkin ada jemaat yang juga enggak respon. Dia sambil memuji, menyembah, dia bisa ini video, entah syuting atau gimana. Saudara, itu bisa mendistrak. Saudara, itu bisa membuat kita hilang fokus. Jadi orang yang sebelahnya yang tadinya enak-enak menyembah, memuji Tuhan, ada video. Ada banyak handphone ya untuk recording segala macam. Saudara, itu hati-hati ya, membuat kita hilang fokus. Ya, kita harus fokus saat kita menyembah. Supaya apa? Supaya kita merasakan hadirat Tuhan, supaya kita merasakan penyertaan Tuhan, supaya kita merasakan apa yang Tuhan mau untuk kita hidupi, untuk kita koreksi. Ya saudara, kadang ada orang revival terjadi atau ada kegerakan terjadi, banyak juga orang yang menganggap ya udah biasa aja. Tapi banyak juga orang yang merasa, oh hadirat Tuhan kuat. Saya diingatkan, saya dibaharui, saya dikuatkan untuk mungkin berdoa sungguh-sungguh, membaca Alkitab, atau mungkin melakukan hal yang baik kepada orang lain yang mungkin kita selama ini abai. Ya, saudara, bangun pujian yang murni, bukan performa. Berhenti dari aktivitas yang mengalihkan fokus saat penyembahan. Yang ketiga, ya, yang terakhir, apa yang terjadi saat kita memuji dan menyembah Tuhan? Pelayanan dipersembahkan. Ya, kita buka balik ke yang tadi di Tawarik. Ya, ayat yang ke-14. Bisa buka di Alkitabnya? Oke. 2 Tawarik 5 ayat yang ke-14. Oke. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah, ya. Saudara, pelayanan dipersembahkan saat hadirat Tuhan turun, pelayanan dipersembahkan. Para imam tidak tahan berdiri untuk melayani karena hadirat Allah begitu kuat. Revival membuat pelayanan manusia tunduk pada otoritas ilahi. Ada kegerakan. Jadi kadang saat hadirat Tuhan turun, ya Tuhan menyingkapkan. Ya, saat hadirat Tuhan disingkapkan, pelayanan manusia harus tunduk pada otoritas. Makanya kadang saat penyembahan, pujian penyembahan atau saat KKR yang luar biasa dipersiapkan dengan baik, hadirat Tuhan turun, kadang WL, kadang yang lain udah gak bisa. Mengalir aja, Tuhan maunya apa? Roh Kudus ada, memenuhi kita, ya, menyingkapkan kita, mengingatkan kita, membuat kita semangat untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, betapa Tuhan itu baik. Ya, bagaimana dengan saudara? Ya, saat hadirat Tuhan turun, saat saudara menyembah, apakah saudara mau mempersembahkan setiap pelayanan kita? Apa yang dalam hidup kita dipersembahkan untuk Tuhan? Atau mungkin sebaliknya, ini mah punya saya bisanya ini, udah saya pegang kuat-kuat. Padahal saudara, Tuhan mau kita membagi, menggandakan talenta kita, kemampuan kita
Untuk apa? Untuk menjadi berkat buat orang lain. Saat hadirat Tuhan turun, kita akan disingkapkan bahwa kita itu harus menjadi berkat. Persembahkan pelayanan kita untuk meninggikan nama Tuhan. Bukan untuk kehebatan kita, bukan untuk kekuatan kita. Tapi untuk orang lain, menjadi dampak. Udah tentu pasti harus menyenangkan Tuhan. Kalau nggak menyenangkan Tuhan, bagaimana bisa menjadi berkat buat orang lain? Ya saudara, saat hadirat Tuhan turun, pelayanan dipersembahkan. Para imam udah nggak bisa tahan. Dia tadinya memuji, terus akhirnya tersungkur. Ya, kenapa? Betapa hebatnya hadirat Tuhan. Ya, saudara, makanya yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari, kita undang hadirat Tuhan hidup, ada dalam kehidupan keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Kadang misalnya banyak orang yang di gereja luar biasa, ya, saat menyembah, memuji, bergetar. Ya, kenapa? Oh, saya merasakan hadirat Tuhan, bergetar, menyembah, takut, ya, tersungkur. Tapi setelah pulang gereja, orang lain yang bergetar. Kenapa? Waduh, kalau si bapak itu udah keluar gereja, apalagi kalau dipepet mobil, atau apalagi kalau ada masalah, orang takut. Ya, saudara, teman saya punya teman lingkungan, oh dia bos, ya, yang punya perusahaan, ya, kalau di gereja luar biasa, semua bergetar, dia menyembah Tuhan, luar biasa. Kalau udah di kantor, karyawannya bergetar, saudara. Kenapa? Takut. Waduh, jangan-jangan dimarahin. Enggak begitu, saudara. Ya, saat hadirat Tuhan turun, pelayanan dipersembahkan. Ya, tunduk kepada otoritas Tuhan. Ya, fokus pelayanan bukan lagi rutinitas, tetapi menjadi respon penyembahan yang nyata. Penyembahan yang real dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita dengan keluarga kita, ya, hidup rukun atau tidak? Atau dalam pekerjaan kita dengan teman-teman kita? Ya, ketika hadirat Tuhan memenuhi umatnya, pelayanan menjadi sukacita bukan beban. Atau misalnya, aduh, setiap hari Jumat mungkin mesti latihan. Ya, bukan jadi beban. Saudara, anak saya 1 SMP, kemarin masih SD. Saudara, boleh dibayangkan apa yang bisa lakukan anak SD, ya enggak, apalagi masih perempuan, masih kayaknya baru kemarin masih semua kita layani segala macam. Sekarang dia harus belajar untuk melayani, makanya masih bangun ke gereja jam 7:30 harus sudah siap-siap untuk latihan. Walaupun ibadah ntar jam 10, tapi dia harus latihan dulu. Ya, sama semua tim, semuanya mempersiapkan untuk belajar. Ya saudara, bukan jadi beban, tapi sukacita. Bagaimana dengan saudara, dengan kita semuanya? Saat kita datang pada Tuhan, saat kita melayani Tuhan tempat ini, apapun, mungkin saya cuma dapat penyambutan di bawah jadi usher. Jangan dijadikan beban, jadikan sukacita. Ya, saudara sama aja, saudara menyembah Tuhan melalui apa yang saudara bisa. Ya, jadikan setiap pelayanan sebagai persembahan yang terbaik bagi Allah. Layani dengan motivasi penyembahan, bukan pengakuan. Oh, kalau nggak ada saya, ibadah ini nggak akan lancar. Oh, nggak ada saya, pujian nggak akan membawa hadirat Tuhan. Enggak. Hati-hati, saudara. Ya, kita sama-sama unity saat menyembah, memuji Tuhan. Saat Tuhan datang, hadirat Tuhan datang, kita mengungkapkan betapa baiknya Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ada yang tahu lagu itu? Hah? Waduh, nggak tahu ya. Zaman itu lagu lama. Atau mungkin ada ya tahu ya lagu? Atau mungkin itu ada yang tahu lagu Masuk Gerbangnya Bersyukur. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Ini lagu pujiannya begitu kan? Di ayat yang ke itu Yesaya di Tawarik tadi.
Sebab Tuhan baik. Saat itu mereka cuma bisa betapa baiknya Tuhan. Mengungkapkan betapa Yesus baik buat kita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ada yang tahu lagu siapa itu? Tahu siapa yang mempopulerkan atau yang pertama kali menciptakan lagu itu? Nggak tahu. Orangnya lagi ada di BSD, nanti sore dia akan perform. Namanya Ron Kenoly. Ada yang tahu Ron Kenoly? Ada yang ikut G-Fest? G-Fest dari hari Jumat? Jumat, Sabtu, Minggu, hari ini terakhir. Ada yang tahu Hillsong? Hillsong nanti jam 7:30 sampai jam 8:30 dia perform. Sebelumnya jam 6 sampai jam 7:30 Ron Kenoly dari Amerika. Yang membawakan, bukan menciptakan, yang mempopulerkan lagu itu. Lagu ini waktu saya kuliah dulu kurang lebih tahun 90-an. Lagu ini populer banget. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. Itu orangnya nanti sore perform. Itu kesempatan yang baik buat para praise and worship team untuk datang menyembah Tuhan sama-sama. Saya hari ini beli tiketnya. Sengaja saya cari yang tiket yang performnya Ron Kenoly karena dia ya mungkin usianya udah nggak muda lagi ya, tapi dia masih mau perform. Kayaknya mungkin ini perform yang pertama atau yang kedua di Indonesia ya, itu beliau dari Amerika ya saudara. Lagu-lagunya luar biasa, pujian penyembahannya luar biasa. Saya kemarin aja dengerin lagu dia merinding saudara. Maksudnya apa? Cuman denger di YouTube-nya aja. Itu kan zaman dulu saya cuman punya kaset. Ya zaman dulu lagunya si Ron Kenoly pakai kaset. Ada CD tapi agak jarang juga. Kemarin denger di YouTube-nya. Denger YouTube-nya aja saya merasa hadirat Tuhan luar biasa. Saat dia menyembah Tuhan, membawa hadirat Tuhan turun. Padahal cuman dengerin recordingnya aja saudara. Betapa Tuhan turun kalau pujian dinaikkan. Hadirat Tuhan gak peduli, gak ditentukan oleh tempat, gak ditentukan oleh waktu. Ya, hadirat Tuhan turun akan menjamah kita. Bagaimana dengan kita? Ayo, biar hidup kita meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kesempatan kita memuji menyembah Tuhan dalam kehidupan kita lepas hari. Apakah pujian kita sudah kita naikkan? Penyembahan kita sudah kita lakukan. Saudara, setelah pujian penyembahan terjadi, harus ada revival. Ada kegerakan, jangan cuman ya udah minggu begitu-gitu aja. Tapi harus ada kegerakan, revival ini penting. Tujuannya untuk apa? Membawa kita semangat melayani Tuhan atau memberitakan Injil Tuhan. Ya, seperti tadi di Yesaya, setelah Yesaya disingkapkan hadirat Tuhan bahwa dibilang saya orang yang najis bibir. Berkumpul di orang-orang di area komunitas yang najis bibir. Tapi Tuhan sudah menguduskan. Setelah Tuhan menguduskan ada kegerakan. Semangat sampai dibilang siapa yang akan aku utus? Ya saya bilang ini aku Tuhan. Utuslah aku. Ya mungkin waktu itu ya memang pengutusan penginjilan keluar. Tapi bagaimana dengan saat ini? Saat hadirat Tuhan disingkapkan, saudara menerima hadirat Tuhan. Apakah ada dalam revival dalam kehidupan saudara? Semangat saudara untuk melayani Tuhan, mengikut Tuhan. Atau mungkin paling simpel apa? Semangat untuk mencari Tuhan. Masih sering saudara berdoa rutin? Seberapa sering saudara membaca firman Tuhan? Ya, saudara, saya di tempat saya di Komsel, sama Pak Bambang, Pak Gifran, itu waktu itu kurang lebih 15 tahun lalu, hampir setiap minggu kita ada
pujian penyembahan. Setiap minggu sore. Ya, hampir tiap minggu tuh muter di rumah teman-teman kita yang lain di Palem Semi, di daerah Palem Semi. Kita memuji menyembah Tuhan aja. Kadang ya cuma setengah jam, 1 jam memuji menyembah Tuhan aja. Mengundang hadirat Tuhan turun. Ya, setelah itu kita ada yang berapa orang yang pokok doa, karena supaya mempersingkat, supaya enggak tiap orang berdoa, kita tulis pokok doa. Ya, tulis pakai kertas lembar aja, tulis. Saya waktu itu juga nulis pokok doa. Ya, kita doakan sama-sama. Setelah pujian penyembahan selesai, kita berdoa syafaat, berdoa juga untuk pokok-pokok doa yang ada. Enggak kerasa saudara, sampai mungkin hampir 10-15 tahun bisa berjalan loh. Enggak semua bukan pengerja, semua enggak WL dan enggak pemain musik yang hebat, cuman bisa main gitar aja. Makanya saya juga main gitar terpaksa. Karena apa? Karena ya kalau enggak ada kita, siapa lagi? Kita hanya memuji menyembah Tuhan. Tapi ada niat yang baik. Ada kerinduan untuk sama-sama menyembah Tuhan. Ya, saudara jangan dianggap cuman biasa doang, rutinitas doang. Enggak, ada kuasa di tengah pujian penyembahan. Doa-doa kita, ya mungkin menurut kita enggak dijawab. Tapi setelah saya ingat-ingat kebaikan Tuhan. Oh iya ya, dulu kita punya pokok doa banyak. Ada 5, ada 10 pokok doa. Baru kita merasakan, oh iya ya, dulu kita sering buka pokok doa, tulis pokok doa ini. Sekarang pokok doa itu udah gak ada. Ya, kenapa? Tuhan udah jawab. Mungkin walaupun memang waktunya lama. Ya, tapi apa yang pelajaran dalam ini? Dalam hal ini kita mengundang hadirat Tuhan turun, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Tuhan akan tahu apa yang saudara perlukan, apa yang saudara butuhkan, apa yang jadi pergumulan saudara. Bagaimana dengan saudara, bagaimana dengan saya? Ayo kita terus memuji menyembah Tuhan. Tapi tidak hanya selesai di situ. Harus ada kebangunan, revival. Ada kebangkitan, semangat untuk melayani Tuhan. Semangat untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Seperti di Yesaya tadi. Seperti peristiwa pentahbisan bait Allah tadi. Ya hamba-hamba Tuhan saat itu udah gak sanggup lagi. Saat hadirat Tuhan turun dia udah tersungkur. Pelayan dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan dia, bukan untuk kehebatan Raja Salomo. Tapi untuk meninggikan nama Tuhan. Apa yang telah terjadi saat itu? Raja setelah selesai acara, di ayat berikutnya Salomo memberkati para jemaat orang-orang Israel. Untuk mereka hidup hari lepas hari meninggikan nama Tuhan. Bagaimana dengan saudara, bagaimana juga dengan saya. Biar hari-hari ini hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Mempersembahkan pujian penyembahan tidak hanya cuman di hari Minggu. Dalam kehidupan saudara hari lepas hari. Saya sama istri berusaha, mungkin udah hampir 5-10 tahunan ini, tiap hari berusaha untuk kita sama-sama berdoa menyembah Tuhan, baca firman rutin, walaupun gak ngerti saudara, tapi ada kerinduan, ada semangat. Ya, nanti saat kita udah rutin begitu ada yang bolong, kayaknya kita ada sesuatu yang hilang. Jangan saudara anggap, itu mah biasa, doa biasa. Baca Alkitab kamu juga percuma, gak ngerti. Jangan salah. Saat saudara menghadapi masalah, saat kita menghadapi persoalan, firman Tuhan berbicara buat kita. Apa yang mungkin kita anggap biasa saja, ya kita akan merasakan bahwa Tuhan itu baik buat kita. Jadi saudara, 3 yang utama, ya pujian, penyembahan, dan revival. Apa yang terjadi? Pujian dalam kebersamaan kita harus sama-sama, ya. Memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Saat pujian dinaikkan, ada hadirat Tuhan disingkapkan. Tuhan akan menyingkapkan segala persoalan kita. Tuhan akan menyatakan bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa. Apa yang jadi persoalan pergumulan saudara? Jangan takut, kita punya Allah yang dahsyat. Yang ketiga, pelayanan dipersembahkan. Dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kehebatan pribadi demi pribadi. Saudara, biar kita terus semangat melayani Tuhan tempat ini, dimanapun kita tempatkan.
dimanapun kita berada, dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Hati kita ya berkenan di hadapan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Ada kegerakan, semangat untuk melayani Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa.